Yo, what's up? Kembali lagi di channel Rekomendasi Film, channel yang akan memberikanmu info seputar dunia perfilman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film terbaru dari Indonesia yang berjudul Sabar Ini Ujian. Film ini merupakan film komedi fantasi yang pertama kali mengangkat tema time loop di Indonesia. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara di bawah naungan rumah produksi MD Victor bersama Umbara Brothers Film. Bintang utama dari film ini adalah Vino G. Bastian yang berperan sebagai Sabar. Film ini dapat Anda saksikan sejak 5 September 2020 lalu di Disney Plus Hotstar. Konten ini adalah spoiler dari film ini yang akan menceritakan alur cerita film ini secara keseluruhan. Hal itu dapat mengganggu kesenangan bagi kalian yang mau menonton film ini secara keseluruhan. Bagi kalian yang mau lanjut nonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Jika sudah ditekan tombol subscribe-nya, segera cari posisi ternyaman kalian, dan kita akan intro dulu. Awal cerita film ini adalah satu hari sebelum pernikahan mantan tunangan Sabar yang bernama Astrid. Diceritakan dulunya Sabar dan Astrid berpacaran sejak SMA dan telah melaksanakan tunangan dengan Astrid. Hingga pada saat hari pernikahan dengan Astrid, Sabar tidak datang ke acara pernikahan itu karena Sabar merasa belum siap akibat trauma yang dialami Sabar saat dia masih kecil. Trauma itu dikarenakan ayahnya yang meninggalkan dia dan ibunya saat Sabar masih kecil. Hal itu akhirnya membuat Astrid meninggalkan Sabar, dan setelah 4 tahun kemudian Sabar mendapatkan sebuah undangan dari Astrid yang akan menikah dengan seorang pria bernama Dimas. Lalu tibalah hari pernikahan Astrid di tanggal 11 April. Sabar terbangun dari tidurnya karena ibunya menelpon, menyuruhnya untuk segera berangkat ke pernikahan Astrid. Setelah Sabar menutup telepon dengan ibunya, handphonenya kembali berbunyi. Ternyata sahabatnya Billy yang menelponnya. Billy mengajak Sabar untuk segera berangkat ke acara pernikahan Astrid. Lalu terlihat Sabar segera bersiap untuk berangkat ke acara itu. Saat sudah rapi, Sabar pun langsung keluar dari kamar kosannya untuk segera berangkat ke acara pernikahan mantannya itu. Namun saat dia akan pergi, mobilnya tidak mau menyala karena aki mobilnya yang soak. Akhirnya Sabar memutuskan pergi ke acara itu dengan menaiki taksi online. Karena Sabar yang tidak memegang uang cash, akhirnya dia pergi ke sebuah ATM di minimarket. Saat akan keluar dari minimarket itu, dia melihat ada seorang karyawan di sana yang terjatuh. Lalu tak lama kemudian, Sabar dijemput oleh taksi online yang dipesannya. Kemudian terlihat Sabar yang sudah datang di acara pernikahan Astrid. Sabar disambut oleh teman-teman SMA-nya dengan ejekan untuk Sabar yang ditinggalkan nikah oleh mantan tunangannya. Lalu Sabar dan teman-temannya menyaksikan Astrid melaksanakan akad nikah. Terlihat Sabar berusaha mengikhlaskan wanita yang masih dia sayangi menikah dengan orang lain di hadapannya. Setelah selesai akad nikah, kemudian dilanjutkan acara selanjutnya. Terlihat Sabar dan teman-temannya menyaksikan Astrid duduk di pelaminan. Gue yakin nih, lu bakal dapet jodoh yang jauh lebih cantik daripada Astrid. Namun seketika perhatian mereka berubah tertuju kepada Tiffany. Tiffany ini adalah temannya Dimas, suaminya Astrid. Terlihat Tiffany yang menjadi pusat perhatian semua tamu undangan di sana. Diceritakan Tiffany ini adalah seorang artis terkenal yang lagi viral karena ditinggal nikah oleh tunangannya. Pada malam harinya setelah pulang dari acara itu, Sabar mampir ke minimarket untuk membeli sabun mukanya yang telah habis. Lalu setelah dari minimarket itu, Sabar pun segera pulang. Saat tiba di kosan, dia disambut oleh Fido, si manusia tersantuy. Yo, Sabar. Astaga Fido, ampun gue mah. Kemudian Sabar langsung ke kamarnya dan dia segera tidur. Keesokan harinya, Sabar kembali terbangun oleh suara telepon dari ibunya. Dan hal aneh pun mulai terjadi. Ibunya kembali menyuruh Sabar untuk pergi ke nikahan Astrid. Ternyata Sabar kembali terbangun di hari yang sama pada tanggal 11 April. Semua kejadian yang dia alami kemarin kembali terjadi di hari itu. Dimulai dari Billy yang menelpon. Kemudian saat dia masuk ke dalam kamar mandi, terlihat sabun muka yang kemarin dia beli tidak ada. Dan hanya menyisakan sabun muka yang kemarin telah habis. Saat akan berjalan keluar kamar, terlihat juga kejadian handphone tetangga kosannya yang jatuh. Begitu juga dengan mobilnya yang tidak mau hidup dikarenakan akinya yang soak. Karyawan minimarket yang terjatuh, taksi online yang sama, dan saat tiba di acara pernikahan Astrid, semua kejadiannya sama.
Karena hal itu, Sabar pun mengira ini adalah sebuah prank yang dilakukan oleh teman-temannya. Namun, setelah hari itu terlewati, keesokan harinya Sabar kembali terbangun di hari yang sama, dengan kejadian yang semuanya sama. Setelah beberapa hari mengalami hari-hari yang terus berulang, Sabar berusaha menyampaikan apa yang dia alami kepada Billy. Namun, Billy tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sabar. Hingga akhirnya Sabar berpikir kalau dia adalah jodoh Astrid yang sebenarnya, dan dia harus membatalkan pernikahan Astrid dan Dimas agar dia bisa keluar dari time loop ini. Stop! Yang terus siapa penghulu? Bar. Sorry. Namun usahanya tetap saja sia-sia. Dia kembali terbangun di hari yang sama. Setelah gagal dengan cara membatalkan pernikahan itu, kemudian Sabar yang masih memendam rasa kepada Astrid berusaha keluar dari time loop ini dengan cara sepenuh hati mengikhlaskan pernikahan Astrid dan juga Dimas. Bahagia tanpa harus memiliki. Itu kan yang kalimatnya? Kelas. Namun hal itu tetap saja tidak berhasil dan dia masih mengulangi hari yang sama. Sabar yang sudah merasa frustasi karena harinya terus mengulang, akhirnya mencoba membiarkan harinya terus berulang dengan tidak pergi ke pernikahan Astrid. Sabar yang sudah frustasi mencoba menjadi manusia tersantuy seperti Pido. Kemudian Sabar memanfaatkan waktu yang terus berulang itu untuk bersenang-senang dengan cara pergi ke semua tempat wisata. Terus kemana lagi? Pulau Komodo, Raja Ampat. Hingga pada tanggal 11 yang entah sudah berapa kali terjadi, Sabar pergi menemui ibunya, dan dia bercerita kepada ibunya tentang harinya yang terus berulang. Ibunya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sabar. Sabar kemudian dinasehati oleh ibunya. Ibunya mengatakan, jika hidupmu punya banyak masalah, maka cobalah untuk memperbaiki hidupmu, termasuk memperbaiki masalah hubungan Sabar yang belum memaafkan ayahnya yang telah meninggalkan mereka karena wanita lain. Keesokan harinya, tetap di tanggal 11 yang sama, Sabar bangun dengan suasana yang lebih bahagia. Dia mulai berusaha memperbaiki semuanya. Dia membeli aki mobilnya agar mobilnya tidak mogok lagi. Lalu menangkap HP tetangganya yang akan jatuh. Membantu karyawan minimarket agar tidak terjatuh. Dan lebih sepenuh hati lagi mengikhlaskan pernikahan Astrid dengan Dimas. Saat di acara pernikahan Astrid, Sabar memutuskan untuk menemui ayahnya. Saat tiba di rumah ayahnya, kemudian sang ayah menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Mengapa dia meninggalkan Sabar dan juga ibunya. Ternyata dulu ayahnya Sabar ini berusaha menyelamatkan seorang wanita dari preman-preman yang mau melecehkannya. Dengan mengatakan kalau wanita itu adalah istri mudanya di depan banyak orang. Kabar itu sampai kepada ibunya Sabar yang menyebabkan mereka berpisah sampai saat ini. Kemudian malam harinya Sabar kembali ke acara pernikahan Astrid. Saat sedang bersama teman-temannya, Sabar izin mau ke toilet. Namun terlihat antrean di toilet cukup panjang. Akhirnya Sabar berencana memakai toilet di dalam ruang VIP gedung itu. Saat sudah selesai buang air kecil, tiba-tiba dia terkejut karena ada Tiffany di dalam toilet itu. Ternyata Tiffany sedang menangisi nasibnya yang baru saja ditinggal nikah. Mendengar hal itu, Sabar yang juga senasib dengan Tiffany berusaha menghibur Tiffany dengan cara mengajak Tiffany untuk menikah dan memberikan cincin kepada Tiffany. Sabar melakukan itu karena dia mengira besok harinya akan mengulang dan hal itu tidak akan benar-benar terjadi. Lalu saat keesokan harinya, Sabar kembali terbangun oleh suara teleponnya. Terlihat Sabar mengangkat telepon itu dan mengira itu adalah ibunya yang menelpon. Namun ternyata yang menelpon adalah Tiffany. Siapa sih nih? Tiffany. Sabar pun menyadari kalau dia telah berhasil keluar dari time loop-nya. Dan terlihat Sabar sangat senang karena hal itu. Lalu terlihat Sabar menemui Tiffany dan benar-benar akan menikah dengan Tiffany. Namun tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dia mendapatkan kabar kalau ayahnya telah meninggal dunia. Akhirnya Sabar dan Tiffany pun pergi ke tempat ayahnya yang telah meninggal. Dan film ini pun tamat. Demikianlah alur cerita film yang berjudul Sabar Ini Ujian. Setelah saya selesai menonton film ini secara keseluruhan, saya merasa film ini sangat bagus dari segi pesan moral dan komedi yang ditampilkan. Namun sedikit menimbulkan tanda tanya pada bagian endingnya. Demikianlah alur cerita film kali ini. Saya pamit. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. See you next time and bye-bye.